Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem limfatik. Ya, ini adalah materi baru ya. Jadi bisa kalian lihat ini adalah gambar limfe ya. Jadi limfe ini bisa kalian lihat ya. Dia terletak di atas ini ginjal kita ya. Dia terletak di atas spleen ya atau ginjal kita. Dia terletak di atas dan tepatnya itu berada di sebelah kiri kalau limfe ini. Nah, jadi limfatik atau limfatikus nama latinnya ya. Jadi ini artinya terhubung ke air ya, atau disebut juga dengan sebagai getah bening jernih. Jadi sistem limfatik ini atau disebut juga dengan sistem getah bening ya. Ini merupakan sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja untuk mengalirkan limfe atau mengalirkan getah bening di dalam tubuh kita ya. Jadi sebenarnya kalau sistem limfatik ini merupakan sistem ya untuk apa? Untuk menyaring atau memerangi racun di dalam tubuh kita atau infeksi di dalam tubuh kita ya. Jadi biasanya terdapat organ dan jaringannya ya yang untuk mengalirkan limfe atau getah bening di dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sistem limfatik ini terdapat beberapa organnya. Yang pertama adalah tonsil dan amandel ya. Jadi tonsil ini dia terletak di belakang tenggorokan ya. Terdapat dua, bagian dekstra dan bagian sinistra atau bagian kanan dan bagian kiri ya. Jadi tonsil ini berukuran kecil. Ini sebenarnya tonsil atau amandel ya, bukan tonsil dan amandel ya. Jadi dia terletak di belakang kepala tenggorokan ya. Jadi fungsi dari tonsil ini adalah untuk mempertahankan tubuh kita terhadap infeksi. Jadi kalau segala virus atau infeksi masuk melalui tenggorokan itu bisa dilawan oleh tonsil atau amandel kita. Itulah fungsinya untuk memerangi infeksi ya. Dan juga mampu menyaring virus juga. Oke, selanjutnya organ yang kedua adalah kelenjar timus ya. Jadi kelenjar timus ini merupakan organ yang paling utama atau organ yang paling penting. Kenapa? Karena kelenjar timus ini mampu memproduksi sel darah putih ya. Sel darah putih ini terbagi dua, limfosit B dan limfosit T. Nah, jadi kalau timus ini dia mampu memproduksi limfosit T atau sel T. Jadi sel T ini berfungsi untuk melawan sebab atau melawan sel penyebab dari virus atau melawan sel penyebab dari infeksi ya. Jadi kelenjar timus ini kalau bisa kita lihat ini terletak di bagian tengah rongga dada kita atau sternum kita ya. Terletak di bagian rongga dada atau sternum kita ya, tepatnya di belakang dada di antara paru-paru. Jadi kalau di antara berarti tepatnya itu berada di tengah ya. Oke, organ yang ketiga adalah limfa ya. Jadi limfa ini adalah organ sistem limfatik yang besar ya, yang terletak yang seperti saya bilang tadi, ini spleen ya, limfa atau spleen yang terletak di mana? Di sisi kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut kita ya. Kalau kita lihat dari belakang dia terletak di atas ginjal kita, tapi kalau kita lihat dari depan dia itu terletak di sisi kiri bawah tulang rusuk kita. Letaknya tetap di sebelah kiri ya. Jadi limfa ini bekerja untuk menyaring dan menyimpan darah serta menghasilkan sel darah putih. Jadi menyaring dan menyimpan
menyimpan sel darah putih untuk apa? Untuk melawan berbagai infeksi penyakit ya. Jadi manusia itu bisa hidup tanpa limfe. Hanya saja manusia itu akan rentan terhadap infeksi atau cederanya lebih rentan terhadap infeksi atau berbagai penyakit lainnya ya. Jadi tidak ada lagi organ yang berfungsi untuk menyaring atau menyimpan apa tadi? Menyimpan atau melawan virus tadi itu tidak ada. Makanya orang yang tidak ada limfanya itu akan mudah terkena penyakit ataupun infeksi. Oke, selanjutnya kelenjar getah bening ya. Jadi kelenjar getah bening ini kalau kita bisa lihat seluruh ya kelenjar getah bening ini adalah struktur jaringan kecil yang bentuknya merupai kacang. Nih, yang bulat-bulat ini dia. Banyak ya kelenjar getah beningnya. Atau sering disebut nodus-nodus gitu ya. Oke, jadi ada ratusan kelenjar getah bening di dalam tubuh kita. Ya. Jadi kelenjar getah bening ini dapat ditemukan sendiri atau dalam kumpulan yang banyak. Terdapat di leher juga ada. Ini dia. Ya, yang kayak seperti kacang yang bulat-bulat ini. Kemudian dia terdapat juga di bagian ketiak ya, ini ya. Kemudian terdapat di mana? Di sekitar usus ya, ini. Kemudian sekitar apa lagi? Paha ya. Dan banyak sekali ya. Nah, kemudian jaringan pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening ya. Jadi pembuluh limfatik atau jaringan ini adalah pembuluh yang paling mikro atau pembuluh yang paling terkecil dibandingkan apa? Arteri dan vena. Jadi pembuluh limfatik ini adalah pembuluh yang paling kecil. Kalau bisa kalian lihat, ini yang warna hijau yang tipis sekali itu adalah pembuluh getah bening. Sebenarnya dia bukan berwarna hijau ya, dia tidak ada warnanya ya. Jadi dia akan membawa nanti pembuluh getah bening ini dia akan membawa cairan limfe atau cairan getah bening ke seluruh tubuh untuk diedarkan ke jaringan-jaringan ya. Oke, selanjutnya organ yang lainnya adalah sumsum tulang belakang ya. Jadi kalau sumsum tulang belakang ini dia merupakan organ dari sistem limfatik yang berfungsi untuk memproduksi sel darah putih, kemudian juga memproduksi sel darah merah dan platelet ya. Jadi sumsum tulang belakang ini terletak di mana? Di pinggul dan tulang dada ya. Oke ya. Jadi sumsum tulang belakang ini dia untuk memproduksi sel darah merah dan sel darah putih. Kalau timus tadi dia untuk memproduksi sel darah putih bagian limfosit T ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Jadi sistem limfatik ini atau sistem kelenjar getah bening ini banyak, ada 600 sampai dengan 700 kelenjar getah bening di dalam tubuh manusia ya.